Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai mempraktikkan ejaan bahasa Indonesia dan kalimat efektif dalam tulisan secara lisan maupun tulisan. Perkenalkan, nama saya Bazina Farahia TJF. Saya Elsiar Vino Koliasi. Perkenalkan, saya Syahara Aryaningsih. Saya Zahra Muhana. Saya Laila Putri Fatmasari. Saya Novita Sari. Kami dari kelas 2B. Selamat menyaksikan. Ketepatan dalam menjelaskan kalimat efektif. Ketepatan dalam menjelaskan kalimat efektif mensyaratkan bahwa informasi yang akan disampaikan dalam kalimat itu harus jitu atau kena sasaran sehingga dibutuhkan ketelitian. Kalimat yang tepat tidak akan menimbulkan multitafsir karena kalimat yang multitafsir pasti menimbulkan ketaksaan atau keambiguan, yaitu maknanya lebih dari satu, menjadi kabur atau bahkan meragukan. Kalimat efektif, yang pertama, kalimat itu harus disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku. Yang kedua, kalimat yang benar dan jelas akan mudah dipahami oleh orang lain secara tepat. Yang ketiga, kalimat efektif harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, secara tepat dapat mewakili gagasan atau perasaan pembicara atau penulis. Yang kedua, sanggup menimbulkan gagasan yang sama tepatnya dalam pikiran pendengar atau pembaca seperti yang dipikirkan pembicara atau penulis. Selanjutnya, ketepatan dalam menguraikan syarat-syarat kalimat efektif. Syarat kalimat efektif, yang pertama, kesatuan gagasan. Kelogisan dapat diartikan sebagai masuk akal. Kalimat logis adalah kalimat yang dapat diterima sesuai dengan penalaran. Yang kedua, kekoherenan, yaitu kepaduan dalam kalimat adalah hubungan timbal balik yang benar di antara unsur pembentukan kalimat, yaitu antara subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Yang ketiga, yaitu kehematan, di mana kalimat efektif mengandung arti tidak memakai kata-kata mubazir atau tidak menjamakkan kata yang sebenarnya, yaitu yang sudah menunjukkan makna jamak. Yang keempat, yaitu kesejajaran bentuk, di mana terdapatnya unsur-unsur yang sama derajatnya, sama jenis katanya, pola atau susunan kata dan frasa yang dipakai dalam sebuah kalimat. Ketepatan dalam menyusun pola kalimat dasar. Yang pertama, kalimat dasar berpola SP. Jadi kalimat ini memiliki unsur subjek dan predikat. Predikat kalimat untuk tipe ini dapat berupa kata kerja, kata benda, kata sifat, atau kata bilangan. Yang kedua, kalimat berpola SPO. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan objek. Subjek berupa nominal atau frasa nominal, predikat berupa verba transitif, dan objek berupa nominal atau frasa nominal. Yang ketiga, kalimat berpola SPOPEL. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Yang keempat, kalimat berpola SPK. Jadi, kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan harus memiliki unsur keterangan karena diperlukan oleh predikat. Yang kelima, kalimat dasar berpola SPOK. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Yang keenam, kalimat dasar berpola SP, PEL, dan K. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Dan yang kedelapan, kalimat dasar berpola SP, O, PEL, dan K. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Kemudian, ketepatan dalam mengidentifikasi jenis kalimat. Yang pertama, kalimat tanya. Suatu kalimat yang isinya menanyakan suatu atas seseorang. Yang kedua, kalimat berita, yaitu dalam bahasa lisan, kalimat berita ini ditandai dengan nada menurun, sedangkan dalam bahasa tulis ditandai dengan bagian akhir kalimatnya dengan tanda titik. Kemudian kalimat perintah. Dalam bahasa tulis, kalimat perintah ditandai dengan tanda seru, sedangkan dalam bahasa lisan ditandai dengan naiknya nada pada akhir kalimat. Jenis kalimat majemuk setara. Yang pertama, setara bertentangan, yaitu menggunakan penghubung tetapi dan melainkan. Setara penjumlahan, yaitu ditandai dengan menggunakan kata penghubung atau. Yang ketiga, setara pemilihan, yaitu ditandai dengan kata penghubung lalu dan kemudian. Jenis kalimat majemuk bertingkat, yaitu yang pertama, kalimat majemuk hasil, ditandai dengan konjungsi makanya. Yang kedua, kalimat majemuk hubungan kenyataan yang ditandai oleh konjungsi padahal sedangkan.
Yang ketiga, kalimat majemuk hubungan cara yang ditandai dengan kalimat penghubung dengan. Yang keempat, kalimat majemuk hubungan atribut yang ditandai dengan konjungsi yang. Yang kelima, kalimat majemuk hubungan penjelas yang ditandai dengan kata penghubung bahwa, yaitu kalimat majemuk hubungan sengkalan yang ditandai dengan konjungsi seolah-olah seakan-akan. Yang ketujuh, kalimat majemuk hubungan akibat yang ditandai oleh kata penghubung sehingga, sampai-sampai, maka. Yang terakhir atau kalimat majemuk hubungan tujuan yang ditandai dengan konjungsi agar, supaya, biar. Ketepatan dalam menjelaskan definisi ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana antar hubungan antara lambang-lambang bahasa Indonesia dalam bentuk tulisan. Dengan demikian, ejaan bahasa Indonesia meliputi pemakaian huruf kapital dan huruf miring, penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan pemakaian tanda baca. Ketepatan dalam penulisan huruf. Kaidah pemenggalan kata dasar. Jika di tengah kata ada huruf vokal yang beruntun, pemenggalan dilakukan di antara kedua huruf vokal. Misalnya, maaf, buat, Jika di tengah kata ada huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua buah huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Misalnya, makan, kemenakan, mutakhir, cari, kecipir, medula. Jika di tengah kata ada huruf konsonan yang berurutan, pemenggalan dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Misalnya, tanpan, sambung, geringsing. Ketepatan dalam penulisan kata. Penulisan kata yang perlu mendapat perhatian dalam penulisan karya tulis ilmiah. 1. Angka dan lambang bilangan. 2. Penulisan unsur serapan. 3. Angka dan lambang bilangan. 4. Singkatan dan akronim. 5. Pemakaian tanda baca. 6. Bentuk ulang dan gabungan kata. Ketepatan dalam penulisan singkatan dan akronim. Singkatan merupakan satu di antara hasil proses pemendekan yang berupa huruf atau gabungan huruf, baik yang cara membacanya dieja huruf demi huruf maupun yang tidak. Beberapa cara dan panduan penulisan singkatan. Yang pertama, singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Kemudian, singkatan terdiri atas huruf awal setiap kata. Yang terakhir, singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Akronim. Akronim adalah singkatan yang dibentuk dari gabungan huruf, kata, dan suku kata. Ada kalanya suatu akronim menjadi kata yang diterima oleh masyarakat. Bahkan seiring terjadi bahwa suatu akronim lebih dikenal daripada kata-kata yang merupakan asal atau kepanjangannya sendiri. Beberapa cara dan panduan penulisan akronim. Yang pertama, menulis akronim menggunakan huruf kapital tanpa tanda titik. Yang kedua, menulis akronim menggunakan huruf kapital di awal kata. Yang terakhir, menulis akronim dengan huruf kecil. Ketepatan dalam penulisan angka dan bilangan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan angka dalam 2 makna. Salah satunya yaitu tanda atau lambang sebagai pengganti bilangan dan nomor. Sementara bilangan mempunyai beberapa definisi, salah satunya yaitu banyaknya benda dan sebagainya jumlah. Ketepatan dalam mengidentifikasi tanda baca. Tanda baca berfungsi menuntun pembaca untuk memahami bagian-bagian dari kalimat. Tanda baca merupakan tanda-tanda yang digunakan dalam tulisan seperti titik, koma, titik 2, dan lain-lain. Tanda baca digunakan untuk memahami bagian-bagian dari kalimat sehingga akan mempermudah pemahaman pembaca.